Ya, mohon maaf kembali, ini tadi OBS-nya crash karena saya memakai aplikasi gratisan saja, jadi fiturnya hanya fitur-fitur standar saja. Mudah-mudahan nanti dari yang nonton ada yang mendonasikan aplikasi perekam layar yang sedikit lebih baik. Jadi saya lanjutkan pembahasan tadi. Eh, ini adalah isi file dari interfaces ya, dimana file interfaces itu ada di dalam folder /atc/network. Oke, secara default dia hanya ada tampilan dua ini. Jadi yang di bawah ini silakan diperhatikan kursor keyboard saya. Jadi secara default dia hanya akan ada sampai di IFS ETH0 inet DHCP. Jadi secara default adalah seperti ini, yang di bawah itu auto ETH0 itu tidak ada. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita matikan DHCP-nya. Oke, jadi mematikan DHCP-nya bisa kita hapus perintahnya, bisa juga kita tambah dengan pagar di awalnya. Tandanya adalah baris tersebut tidak aktif gitu ya. Kemudian ditambahkan script auto ETH0, kemudian di bawahnya interface ETH0 inet static, kemudian masukkan IP-nya yaitu dengan perintah address. Di sini saya mencontohkan 192.168.11.0 dan netmasknya 255.255.255.0. Jadi yang perlu ditambahkan adalah saya ketikkan auto ETH0 enter interface ETH0 spasi inet static, kemudian IP-nya 192, kemudian netmasknya. Oke, ini adalah jadi kita buat yang sederhana saja ya. Jadi ini yang perlu ditambahkan, yang saya blok di sini. Dan jangan lupa untuk mematikan DHCP-nya. Kemudian setelah selesai, maka untuk keluarnya kita bisa menggunakan Ctrl X. Kemudian kita akan ditanya apakah akan menyimpan perubahan, maka kita harus menjawabnya dengan iya. Di situ ada perintahnya Y untuk yes, N untuk no, dan C untuk cancel. Jadi jika untuk menyimpan perubahan kita tekan Y. Oke, kemudian enter dengan file yang sama. Setelah itu kita sudah menambahkan baris untuk IP address-nya. Kita akan melakukan restart networknya, yaitu dengan perintah /etc/init.d kemudian /networking restart. Ya, jika sudah ada OK berwarna hijau di sana, maka sudah berhasil di restart networknya. Kemudian kita akan mengecek IP address-nya dengan perintah if config. Ya. Jadi jika tidak bisa, maka bisa kita restart kembali networknya. Kemudian kita cek tadi baris apa yang rasanya ada penulisan yang salah. Kemudian silakan dicek kembali gitu ya, sampai dia benar-benar sudah sesuai ya. Oke, jadi jika kita lihat pada tampilan ETH0 itu IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.11.1 dan broadcast-nya adalah 192.168.11.255. Maaf tadi juga lupa untuk dibuat, tidak masalah. Netmasknya adalah 255.255.255.0. Oke, sampai di sini konfigurasi IP address pada Debian sudah bisa
dilakukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara konfigurasi IP address pada Linux Debian. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konfigurasi DHCP server. Oke, jadi sebelum kita memasuki konfigurasi DHCP server, saya ingin sedikit memberikan gambaran sedikit tentang apa itu DHCP. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar juga, sebelumnya sudah pernah disampaikan juga pada pelajaran AIJ sedikit tentang DHCP. Mohon maaf memang jika ini belum disampaikan secara langsung ya, karena memang keadaan kita, dan ini juga sulit untuk disampaikan hanya dalam satu video tanpa kita bisa berdiskusi ya. Jadi sederhananya DHCP server itu adalah suatu server yang menyediakan alamat IP untuk kliennya. Jadi DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi ketika suatu jaringan pada servernya diberikan atau diinstal DHCP servernya, kliennya itu tidak perlu repot meminta alamat IP untuk terhubung ke jaringan. Jadi ketika terhubung ke suatu jaringan melalui media kabel maupun melalui media wireless, maka secara otomatis akan diberikan IP otomatis oleh si servernya tanpa si klien repot-repot mengisikan alamat IP manual untuk terhubung ke jaringan. Jadi DHCP server itu adalah suatu server yang menyediakan, suatu server maupun suatu perangkat yang menyediakan alamat IP untuk klien. Sementara DHCP klien itu adalah kebalikan dari si server. Jadi si server itu menyediakan untuk si klien, DHCP klien itu adalah suatu perangkat yang meminta alamat dari si server ya. Jadi kebalikannya. Oke, jadi pada langkah ini atau pada video ini hanya akan disimulasikan bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian ya. Sebenarnya tidak hanya pada Debian saja, kita bisa mensimulasikan DHCP server itu pada aplikasi Cisco Packet Tracer bisa, kemudian pakai Windows juga bisa. Oke, jika menggunakan Debian maka kita membutuhkan satu tambahan paket aplikasi ya. Jadi nama paketnya adalah ISC DHCP server ya pada Debian itu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah kita bisa mendownload secara online itu melalui repositori si Debian. Bisa juga kita menggunakan repositori yang lain sepertinya contohnya milik si Kambing UI yang paling terkenal itu. Kemudian langkah yang kedua caranya adalah saya tuliskan di sini, install online. Lalu langkah yang kedua adalah install offline. Oke, install offline ini ada dua juga langkahnya. Kita bisa menginstal dengan mendownload paketnya, kemudian diinstal manual. Dan langkah yang kedua adalah jadi langkah pertama adalah download paketnya, kemudian install manual. Contohnya seperti kita mendownload suatu aplikasi di internet. Contoh di Windowsnya kita mendownload suatu aplikasi Gom Player gitu ya, berekstensi .exe contohnya seperti itu. Kemudian kita download dan kita install, itu bisa. Kemudian cara yang kedua adalah cara offline adalah langsung diinstal jika paketnya terdapat dalam CD ya. Jadi secara default ketika kita mendownload sistem operasi Debian, nah jadi dari Debian sana, Debian versi 8JC ini punya 3 DVD ya, punya 3 buah DVD. Jadi ada DVD 1, DVD 2, kemudian DVD 3. DVD 1 ini berisi sistem operasinya, DVD 2 dan 3 ini biasanya berisi paket-paket informasi, paket-paket aplikasinya. Oke,
Itu adalah caranya. Kemudian pada langkah atau pada video kali ini kita coba akan menginstal aplikasi ISC DHCP server pada sistem operasi Debian itu langsung install langsung karena paket tersebut sudah ada dalam CD-nya gitu. Sudah ada dalam CD-nya. Jadi kita tidak perlu mendownload, kita tidak perlu menginstal secara online. Jadi cara-cara tersebut adalah opsional saja, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau tidak ada di dalam CD dan adanya di online, maka kita harus mengonlinekan dulu baru kita bisa menginstal. Oke, untuk langkah menginstal dalam CD, terlebih dahulu kita akan melihat repository yang ada dalam source list-nya. Kita bisa menggunakan perintah nano etc apt kemudian source list. Oke, jadi file source list ini apa? Jadi file source list ini adalah berisi repository. Maksudnya ketika kita ingin menambah aplikasi atau apa, dia akan mengambilnya dari mana. Contohnya seperti itu ya. Jadi maksudnya pagar ini adalah script atau baris tersebut itu tidak aktif ya. Sementara jika tidak ada pagar, maka script itu aktif dan bisa berjalan. Oke, yang pertama adalah dep cd-rom binary dvd binary 1. Kenapa sudah ada di sini? Karena saat menginstal sistem operasi, secara otomatis dia akan menyimpan berkas dalam DVD itu ke dalam sistem operasi Debian ini. Kemudian yang kedua adalah dep http security Debian. Itu adalah ini cara kita mengambil aplikasi dari online gitu ya. Jadi kalau cara kita menginstal aplikasi secara offline ini kita matikan saja karena kita tidak butuh ini. Kemudian dimatikan keduanya, sisakan hanya di DVD binary 1 karena nanti kita akan menambahkan kedua DVD yang belum tertambahkan itu tadi. Kemudian keluar dan simpan berubahnya, enter. Cara menambahkannya adalah bagaimana?